Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Kita buka dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Judul dari khotbah ini adalah gift atau hadiah. Ini bukan sebuah kode atau saying, tetapi sebuah rema bagi saya secara pribadi tentunya. Atas syukur pada kebaikan Tuhan sehingga ada di hari ini. Dan judulnya adalah hadiah atau gift. Nah, umumnya kita anak-anak Tuhan merindukan tentunya adanya gift atau hadiah ketika kita ada di sebuah perayaan tertentu yang berkaitan dengan kita. Semisalnya hari ulang tahun ya. Sekali lagi ini bukan kode. Tapi Roh Kudus bisa bergerak dengan banyak cara. Itu jadi kode nanti. Ketika saya berdoa, Tuhan menaruh sebuah pernyataan yang luar biasa bagi saya. Kalau kita semua itu secara umum ingin adanya diberikan hadiah ketika seperti event yang saya katakan tadi. Tetapi ternyata Alkitab juga memberikan kita sebuah penekanan bahwa Tuhan juga ingin memberikan kita hadiah. Haleluya. Tuhan adalah Bapa yang baik ya, Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Kalau Dia tegas kan berarti Dia jahat, tapi Dia melaksanakan fungsinya sebagai Tuhan yang mendidik kita. Tetapi di sisi lain Dia Bapa yang baik. Bapa di dunia aja katanya mau melakukan banyak hal demi anak. Apalagi Bapa yang di sorga. Pastinya ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kalau Tuhan yang memberikan, atau kita sedikit mundur. Kalau misalnya orang-orang yang kapasitasnya misalnya punya wealth ya, atau kekayaan, rich people, orang-orang yang diberi keleluasan untuk memiliki uang lebih, dia mungkin bisa memberikan kendaraan, bisa memberikan rumah, bisa memberikan deposito, bisa memberikan tempat perayaan ya, yang bagus, tempat-tempat mahal meriah, ada mengundang artis dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilakukan dan banyak orang yang juga mengalami atau menerima hadiah-hadiah seperti ini. Tetapi
Di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu memiliki jenis hadiah yang tidak bisa diberikan manusia. Amin. Dengan semua hal orang bisa memberikan dengan caranya yang keleluasaannya. Tapi Tuhan, Yesus Kristus punya jenis hadiah yang hanya bisa diberikan oleh Dia sendiri. Itu Tuhan kita. Makanya Alkitab menulis bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, disediakan Allah untuk anak-anak. Haleluya. Berarti melampaui semua hal yang bisa kita pikirkan, imajinasikan, dengarkan. Ada jenis-jenis hadiah yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Ini sebenarnya adalah ayat kaitannya di Perjanjian Lama. Dari mana Rasul Paulus ambil gitu kan. Rasul Paulus punya gaya mengambil ayat-ayat referensi dari Perjanjian Lama. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Pertama, jenis hadiah dari Tuhan itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Yang kedua, bahkan penekanannya, bahkan semua makhluk di alam semesta ini tidak bisa memberikan hadiah ini. Karena dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 4 tadi, bahkan Allah manapun, Allah huruf kecil, ilah, sesembahan, berhala, junjungan palsu, sandaran fake, atau apapun itu, tidak bisa memberikan gift ini, hadiah ini. Hadiah-hadiah yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ini latar belakang kisahnya bagaimana bangsa Israel di pembuangan, bukan hanya penjajahan. Pak Gembala pernah katakan lebih parah lagi, mereka dibuang, bukan hanya dijajah. Dijajah artinya Indonesia ada yang datang dijajah. Nah ini dibuang, diangkut, pindah ke negara yang menjajah. Udah parah sekali itu keadaan mereka waktu itu. Sehingga mereka menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan penyelamat waktu itu. Ya, jadi ini bangsa Israel menantikan, kami perlu Engkau Tuhan memberikan jalan keluar waktu itu. Dan Tuhan mau memberikan mereka gift, hadiah. Dari tadi tema lagunya tentang bagaimana Tuhan dan karyanya. Sehingga saya langsung saja pada bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa jenis hadiah pertama? 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Korintus 9 ayat 15. Nanti kita akan lihat versi bahasa Inggrisnya setelah ini. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia Allah atau Yesus Kristus yang menjadi syukur bagi kita semua. Kita lihat lebih detail dalam versi bahasa Inggrisnya. Bisa tolong? Ya. Dikatakan bahwa thanks be unto God for His unspeakable gift. Hadiah yang tak bisa diwakili oleh ekspresi manapun dari manusia. Unspeakable itu seperti itu. Di ayat yang lain bahkan dikatakan indescribable. Tak terkatakan, tak tergambarkan hadiah yang Tuhan bisa berikan. Lalu apa itu? Keselamatan. Amin. Dari semua jenis hadiah yang bisa diberikan di dunia ini, dalam perenungan saya ketika saya berdoa, Tuhan taruh kalimat
Bahwa ada satu jenis hadiah yang ilah pun, manusia pun dengan semua usahanya tidak bisa memberikan kepadamu. Tetapi hadiah ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Dikatakan apa? Unspeakable. Semua bentuk ekspresi kita tidak bisa mau mewakili rasa terima kasih atau bisa membayar apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Semua ekspresi penyembahan kita tidak bisa. Makanya ada lagu-lagu yang merendahkan hati, yang mencoba merendahkan diri. Ada lagu kan? Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Sebuah ekspresi yang mau menyatakan bahwa tidak bisa untuk membalas apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di kayu salib. Amin. Ini adalah jenis pemberitaan yang terus ulang-ulang disampaikan. Karena semua jenis pemberian di dunia ini, kalau jenis ini tidak diberikan bagi kita, maka sia-sialah semuanya. Haleluya. Sia-sia. Tuhan memberikan apa? Sorga jadi bagian kita. Kuasa Tuhan jadi bagian kita. Bahkan kita diangkat jadi anaknya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Sehingga saat kita tergoda untuk meminta yang lain, mulailah lebih dahulu dengan sebuah kesadaran, terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan aku. Amin. Karena telah menyelamatkan aku. Satu kali di sebuah kesempatan pasca saya kecelakaan, di beberapa waktu yang lalu, saya mengalami pusing yang lumayan. Jadi tiap 10 menit kalau misalnya saya mengajar agak kesulitan. Kalau orang tanya lebih dari 2 pertanyaan agak kesulitan. Itu bab pusing. Akhirnya ronsen CT scan di mesin yang besar itu. Masuk. Jadi hasilnya itu dikirim ke dokter. Ya, ke dokter ke bagian organ dalam ya. Jadi dari dokter rekom pergi ke lab, dari lab naik lagi kendaraan, balik ke dokter, itu nanti malam. Jadi dalam perjalanan itu, saya merenung apa ini DP hasil. Dokter panggil setelah antri beberapa, dokter buka DP file dan pelan-pelan. Pelan dia buka, kon dia tarik. Ya harga pak kita. Ini pun dia prank. Oh. Dokter bilang begini, aman. Itu adalah satu kata dalam kitab hidup yang cukup penting. Karena kalau misalnya dokter bilang begini, Bapak seumur hidup nanti akan mulai lupa ingatan ya. Film-film Indosiar dong.
Tak tabrak oto kok hilang ingatan. Siapa kamu? Siapa kamu? Ya toh, tiba-tiba dia lupa. Apa kamu pernah pinjam 100? Saya sudah lupa. Ya. Tiba-tiba dia kehilangan ingatan utang-utang temannya yang pinjam 100 sepanjang hidupnya. Nah mungkin kan dokter buka amplop bilang bercanda gitu kan. Dia bilang aman. Tapi waktu itu kita dapat sebuah kalimat yang indah. Maksudnya dari, saya kan Roh Kudus itu taruh kalimat. Penting sekali itu kata aman Kang. Kongdang. Mati tuh. Tak mati. Peta buka mata. Aman nyanda. Bodoh. Aman kita jiwa nyanda. So meraih semua dan dia piala sope banyak, piala Oscar, piala Nobel, penghargaan Nobel dia raih, DP baju di lemari ndak habis-habis, baru mau pakai so ganti, belum pakai ini, saking DP kemakmuran yang dia miliki dan misalnya seseorang gitu di suatu tempat entah di mana. Pada saat dia mau mati, kong peta buka mata, bukan di sorga, di neraka. Berarti semua yang ada di dunia ini jadi sia-sia. Makanya ini berkat hadiah keselamatan ini penting sekali. Amin. Penting sekali ketika kita tak hilang. Bangun, Tuhan bilang, aman. Mari dengan Om Petrus. Ya toh? Akan bahaya kalau Om Lus. Ya, ada nama Tante Lus nanti minta maaf. Iya kan? Ini kan yang penting sekali. Ini hadiah yang penting sekali. Amin. Hadiah yang penting sekali. Sebuah pengalaman yang silakan Bapak Ibu Saudara bagaimana menanggapinya. Tetapi pengalaman ini saya alami di masa masih belasan 25-an ke bawah ya. Kita alami itu bagaimana. Di sebuah malam, di suatu malam, lagi menyanyi begitu. Bukan menyembah yang bagaimana menyanyi. Tapi mulai Tuhan ajar menyembah. Bukan menyembah karena kita pemuda remaja. Bukan karena kita melayani musik waktu itu atau singers. Tapi sebuah penyembahan yang Tuhan dorong untuk kita alami waktu itu. Dan dalam penyembahan itu saya merasakan ada suatu pribadi yang begitu luar biasa, apa ya, rupa tako dan mar nyandak tako. Cuma karena asing begitu. Saya berdoa dan karpet begini ya. Ini pengalaman ya, pengalaman. Silakan kita lihat dari pendekatan Alkitab seperti apa. Tapi pengalaman itu kan ini kalau karpet orang mbak injang kan DP perasa DP getaran tuh begitu dah. Jadi waktu kita duduk belum tahu bagaimana mau jadi ini hidup, belum tahu akhirnya ke Bitung dan semacamnya atau mau melayani Tuhan. Tapi waktu itu saya menyembah, tiba-tiba atmosfer dan suasana di saat itu seperti berubah. Tiba-tiba babunyi, kayak babunyi orang duduk. Menyembah. Kita berdoa. Dalam kitab ketidaktahuan, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong memberi pengertian kita semua untuk hal ini. Dalam kitab ketidaktahuan kita bertanya, siapakah engkau? Itu pengalaman. Tiba-tiba ada sebuah kalimat yang muncul. Bukan dari hati, tapi begitu real. Kalimat itu, akulah Tuhan. Saat itu mengubah cara saya menyembah. Bahwa mulai hari ini, kamu harus yakin di setiap penyembahan ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan.
itu memberikan akhirnya saya sebuah standar tentang menyembah. Bahwa itu bukan cuma soal menyuarakan, menyerukan, tetapi Tuhan ada mendengar setiap nyanyian kita. Haleluya. Hingga akhirnya waktu itu saya mulai ada di sebuah perjalanan iman yang mulai didorong Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam panggilan. Satu kali, saya akhirnya ada di Rumah Murid Kristus tahun 2017, sekitar bulan-bulan September. Jadi Agustus saya masuk, bulan September. Ini kok ada tamu cerita. Nah, RMK itu Tuhan karuniakan untuk membangun sarana prasarana sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan mengerjakan keselamatan. Ya, waktu itu kita masih jadi tim ya, pikul titik-titik, belum merit. Sementara pikul-pikul itu kita berkomunikasi begitu dan bawa cerita. Tuhan, kenapa engkau tidak memperkenalkan dirimu secara gamblang begitu, secara real gitu kepada umatmu sehingga umatmu mengalami pertobatan. Tapi di kesempatan itu Tuhan menaruh saya sebuah kalimat seperti ini. Dalam sebuah pengenalan ada harga. Dalam sebuah pengenalan dengan Tuhan ada harga. Dan mau saya katakan bahwa keselamatan itu harganya mahal. Untuk membawa kita berjumpa dengan Tuhan Yesus itu mahal. Amin. Sekarang kita dengan semua penjelasan teologi bisa untuk mau datang Pak Tuhan, kadang-kala lalai. Tetapi kalau kita tarik mundur ke belakang, kalau orang bisa mengikut Yesus, itu semua bermula dari karyanya bagi hidup kita. Dia cari kita dan memberi sebuah hadiah namanya keselamatan. Amin. Sehingga kalau kita alami sesuatu, pencapaian, prestasi, atau apapun itu, ujian atau apapun itu yang datang ke dalam hidup kita, tarik terus mundur ke belakang. Seandainya Yesus tak memberikan hadiah keselamatan itu, apakah saya akan ada di sini atau saya akan ada di dunia yang gelap sana? Haleluya. Sampai dimanapun Tuhan bawa kita ada di suatu posisi dalam keluarga, anak-anak muda, dipakai Tuhan dalam berbagai jenis pelayanan, tarik mundur terus, jaga tarik ulang, sampai pada titik waktu kita berjumpa dengan Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Hadiah ini, sehingga hadiah ini perlu diresponi dengan hormat ya. Karena berapa banyak kali Tuhan memberikan pengampunan atas hidup kita. Ini hadiah, ini pengampunan. Dibuat lagi, minta maaf lagi, kamu buat lagi, kamu minta ampun lagi, diampuni lagi. Berapa kali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga saat kita berdiri dalam kebenaran Tuhan, kita berdiri dengan sebuah sikap yang begini. Untung Tuhan ada ampuni. Amin. Untung Tuhan ada ampuni. Jadi itu mau bawa lebedang, mau cari-cari apa-apa di sekitar-sekitar tuh orang dengan orang-orang. Terus jaga bahasa sembunyi karena kalau mau balik ulang kita hidup ini dulu. Oh minta ampun. Galap goleta. Iya kan? Hadiah yang pertama adalah keselamatan. Ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Hadiah apa yang kedua? Kita buka dalam Mazmur 107, 107 ada beberapa ayat. Ayat 4 yang pertama. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Sampai di situ dulu. Jadi ada tipikal orang pertama dalam Mazmur 107. Orang yang mengembara di padang belantara, tidak tahu mau kemana. Jadi dia bawa jalan, nih tahu mau pi mana ini mau apa ini. Selanjutnya ayat 10. Pertama orang yang tidak jelas. Mau pi mana, mau apa, hidup yang penting hidup, kalaupun akhirnya mati, ya mati. Yang kedua, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini bicara keterikatan, hidup dalam sebuah kungkungan keterikatan, ya. Hidupnya terikat dengan entah masa lalunya, entah penyesalannya, entah apa ya, atau hal-hal yang membuat dia tidak bisa bergerak maju. Gelap kelam, hatinya gelap, pikirannya kelam, pokoknya segala macam. Orang yang kedua, orang yang ketiga. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini orang yang hidup karena konsekuensi dari dosa, ya, kehidupan dosanya telah banyak merusak hidupnya. Akhirnya dia mulai tuai apa yang dia tabur. Ini orang-orang model begini muncul. Orang yang ketiga, orang yang keempat. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ini petualang-petualang yang mau cari, saya bisa menduga ya, bahwa mereka ini mencari tentang pengetahuan-pengetahuan di hidup ini. Hikmat-hikmat dan kebijaksanaan. Perbuatan-perbuatan Tuhan di tempat yang dalam, ya, pemikir, perenung dan lain sebagainya. Tapi akhirnya mentok semua, mulai dari orang yang di padang yang tidak jelas, orang yang terkurung, orang yang sakit oleh kelakuan konsekuensi kelakuan dosanya, dan orang-orang yang mencari rahasia-rahasia kehidupan. Tetapi ujung-ujungnya semua jenis-jenis orang ini tidak menemukan apa-apa. Sehingga saya mau katakan ada berkat Tuhan, ada pemberian Tuhan, ada hadiah Tuhan yang kedua yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa yang saya mau katakan? Kita harus bersyukur pada hadiah kedua dari Tuhan. Apa itu? Visi Tuhan. Amin. Visi Tuhan. Jalan kita jadi terarah. Mau kemana? Waktu para rasul ini, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, ini kan 3,5 tahun investasi dengan Tuhan tuh. Minta mau apa? Kong dorang datang ke Tuhan. Tuhan, kapan mau kasih pulihkan nih Israel? Ada kok di ayat martorang perlu mau baca saat ini. Kapan Tuhan pulihkan Israel? Kong Tuhan rupa mau haga pada orang ngoni ininya ndak dah. Nyambung dengan kita no. 3,5 tahun rekeng kita so bangkit nyambung dengan kita pe cerita. Kita pe tujuan bukan tuh bawa gitu. Tuhan itu mau memberikan sebuah tujuan dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Tujuan supaya orang ini nyanda kesana kemari tidak jelas. Dorang bilang itu siklus hidup dan siklus yang hampa. Lahir, belajar, bekerja, nikah, terus tak mati. Habis begitu. Makanya orang-orang dunia yang tak kenal Tuhan akhirnya hidup mereka skeptis. Acu tak acu, baba gitu jo, jalani jo apa yang disenangi. Karena tidak punya arah dan tujuan. Murid-murid ini begitu leh. Dorang lalot, lama loading dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Roh Kudus turun atas mereka, mereka berubah. Seorang Petrus yang lalot berubah
jadi terarah, punya tujuan. Sehingga hadiah dalam hidup kita yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan, itu adalah visi. Amin. Kalau nyana mau jalan hidup ini, jadi ini tahu mau bagaimana. Bangun untuk terserah, bangun untuk menyerah. Tapi orang kalau punya visi Tuhan, dia bangun untuk sebuah tujuan. Amin. Mau mencari, sampai di mana tuh mencari? Stuck, habis, cerita habis. Tapi kalau kita punya visi Tuhan, saya bekerja untuk memberkati orang dan untuk berkat saya di sorga. Ini perjalanan jadi panjang, jadi jauh, sampai pada kekekalan. Boleh katakan amin? Jadi tidak linglung, kalau mau bangun keluarga, mau bangun untuk visi Tuhan. Bukan cuma, karena ini banyak muda tuh, I love you, you love me. Kan habis setelah merit, baku haga, kontrol mbak apa ini? Oh seperti orang-orang lain juga. Tapi kalau kita punya visi, kita maju. Dalam pekerjaan begitu, kita mau kerja untuk apa? Bertahan hidup atau untuk sesuatu yang lebih mulia? Amin. Kita jadi orang tua untuk apa? Kalau dia punya visi Tuhan, dia terarah. Mau bawa anak kemana, mau bawa keluarganya kemana. Karena dia punya visi. Ya, jangan seperti lagu Armadillo, band zaman dulu. Armada. Maksudnya jangan hak cipta toh, tapi ya akhirnya karena kita gagal, kita harus masuk. Yang judulnya mau dibawa kemana? Oh, yang tidak jelas, menggantung. Kayak pengaden dia, itu orang kan cuma teman. Nah, kan pedis toh itu. Begitu pun orang jalani dalam hidup. Ada saat-saat kan orang sadari, orang ini ada satu, aduh, rupa mau angka susah. Tapi ada visi. Ada visi yang bikin kita mau hela maju. Hela maju. Saya kasih kesaksian karena kita tipikal yang agak kesulitan untuk bermanuver. Jadi supaya lebih melunak. Satu kali masa remaja, ikut pemuda youth itu kedua stop. Jadi kan ada yang buah pertama itu ekstrim sekali di jalan. Kedua susah diki farmasi lumayan. Itu sudah dibuah. Kita ada ingat sekali itu pendeta dengan penuh kasih, kalau tidak salah pendeta Michael Awi ya waktu itu. Saya masih 20-an si semester 1 kuliah. Kita baku bantu dengan teman-teman di dapur. Baba angka air dan lain sebagainya. Toh tiba-tiba kan ada sesi per sesi di perkemahan. Pas di perkemahan itu ada teman yang pergi orang tinggal. Kebetulan orang petenda dekat dengan bangsal. Kita ada tak berhenti sedikit waktu angka air. Kita ada lihat waktu beliau udah altar call. Dia panggil itu anak-anak muda memang dijamah Tuhan waktu itu. Kita dalam kitab ketidaktahuan itu kita bilang begini, Tuhan bawa aku ke sana. Kita tidak tahu ini bahasa orang ambisius atau apa. Tapi kita waktu itu bilang, habis itu kita solupa sekali, solama. Akhirnya kita kuliah, ambil kuliah sekuler dan apa. Tapi Tuhan nggak lupa itu klaim-klaim begitu. Maksudnya kita mencoba menggunakan kalimat yang bukan ambisius. Tetapi sebuah visi. Saat orang mau terpuruk dan semua habis daya, itu visi jaga angka ulang betul. Tuhan, mau ke sana kita. Mau ke situ kita. Amin. Serupa habis daya ini, habis tenaga ini, habis pikiran, habis hikmat, habis kebijaksanaan. Habis, tetapi yang tersisa sebuah visi dari Tuhan. Itu hadiah. Supaya orang terus melihat ke depan. Kenapa orang stuck dan mengeluh, menggerutu dengan hari ini? Karena dia kehilangan kemampuan mau lihat tuh di muka. Amin. Agak personal ini, tapi
Bagaimana saudara menafsir, kita timbang sekali mau bilang ini, tapi kita mau bilang, kita mau bagikan. Hari apa ya? Hari Sabtu. Kemarin berarti kan Jumat apa Sabtu? Kemarin kan tuh proyek tuh, berarti Sabtu. Sore kita habis mengajar, kita istirahat. Istirahat Sadiki, kok kita tak mimpi? Ini tangkap DP tema tentang visi ya. Kita tak mimpi begini. Kita tak mimpi 4 orang pegembala. Hari-hari baku dapat dimimpi le baku dapat. Baru kita dengan gembala ini, jujur, Pak Gembalanya ada nanti, paling Gembala mau teruskan, Pak Gembala mau bully Pak kita. Tapi kita banyak kali ada saat-saat tak mimpi sesuatu, Pak Gembala udah kasih pesan sesuatu. Ada beberapa kali. Ya. Tapi itu sore itu begini tuh cerita. Kita mau cerita sedikit. Jadi kita kata dengan Pak Gembala ada bawa cerita. Pak Gembala lompat dari kursi. Pak Gembala ambil tuh tali warna putih. Panjang sekali tuh tali. Dah hela-hela begini. Hela bukan palinggir ya. Bukan palinggir, malah hela-hela begini. Kung kata tuh orang ada banyak, tak ika di puru dang. Ada hela dan tuh orang. Deng tuh tali putih itu. Kung kita berdiri malompan, kita ikut loku itu tali, kung Pak Gembala bilang, gana boleh dapat ini tali? Boleh, tarik le. Tarik le ini tali ini. Yang saya mau katakan di sini, orang renungkan dari sudut pandang firman. Tuhan itu kalau dia sedang memberikan sebuah pesan sebenarnya saat itu. Kalau kita perenungan pribadi, sebuah visi dan jiwa-jiwa. Oh memang, tarik pada orang. Haleluya. Di balik semua derita engkau melayani aku. Petrus bilang begini waktu orang dianiaya di awal-awal kisah para rasul. Lalu mereka keluar dengan bahagia. Kita dong bahagia. Karena mereka dipandang layak menderita karena Kristus. Kita bilang ini orang mantap sekali. Itu penderitaan dia bilang kebahagiaan. Siapa orang boleh bilang bahagia? Dulu Petrus lari. Sekarang Petrus bahagia waktu menderita. Baru mau tanya dia anaknya murid siapa? Solari di Petrus. Tapi Petrus waktu punya visi. Itu penderitaan pun dia bilang kebahagiaan. Karena apa? Visi Tuhan ada bersama dengan dia. Itu hadiah dari Tuhan. Sehingga seperti sebuah pesan bagi saya sore itu. Bagaimana nanti ke depan arti pesan ini. Tapi salah satunya adalah visi kalian adalah tentang membawa jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus. Amin. Bungkusannya boleh beda-beda. Packagingnya boleh beda-beda. Lewat pendidikan, lewat STT, lewat gereja. Boleh dengan semua. Tapi inti utamanya adalah visi yang pertama aku berikan kepada kalian adalah membawa orang-orang untuk mengenal Yesus Kristus. Amin. Sehingga ada alami persoalan dalam pekerjaan, ingat visi Tuhan. Persoalan dalam keluarga, yang lebih ingat itu visi Tuhan. Saya dinikahkan, diberkati untuk menjadi dewasa dalam Tuhan lewat pernikahan ini. Berarti kalau ada persoalan dalam keluarga, saya ingat visi keluarga kami. Dalam pekerjaan kita yang berdoa ini pekerjaan supaya kita jadi berkat. Kalau kita alami masalah, berarti ini jalan menuju visi Tuhan. Haleluya. Kalau mahasiswa kan begitu, salah satu tantangannya adalah kepenatan. Ya, kepenatan menjadi seperti sebuah senjata yang begitu tajam menyayat iman. Tapi ingat, untuk apa saya datang di sini? Saya punya visi. Haleluya. Kan kalau di sini ada teman-teman dari SGS, pas masuk kelas lihat tuh anak-anak, untuk apa saya jadi guru? Apakah saya menggerutu atau marah dengan anak-anak saja atau untuk sesuatu yang lebih besar? Yaitu membawa mereka menjadi seperti Kristus. Di jemaat begitu. Untuk apa? Kadang-kadang tidak ada apa-apa, tapi tujuan utamanya. Haleluya. Mari sama-sama orang menghela dengan tali ilahi, membawa berjuta jiwa
tak tahu kemana kan pergi, berjuta. Terus. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Soalnya nak mampu Tuhan, soalnya nak mampu. Tuhan buka ulang itu apa yang Tuhan pernah tunjukkan kepada saya. Amin. So hilang fokus seperti pengembara. Segarkan kembali apa yang kau pernah tunjukkan kepadaku. Dengan penuh hormat kepada salah satu jemaat yang waktu itu didoakan ulang tahun, waktu itu Tuhan singkapkan sesuatu. Tuhan memperlihatkan jemaat ini, karena kami sudah sharing, beliau dulu pernah Tuhan kasih sebuah janji. Dan Tuhan taruh ke hati saya, sampaikan, janji itu tidak pernah kulupa. Dulu pernah ku sampaikan. Mungkin dalam keadaan lemah iman, kembali diingatkan. Nah, kita perlu untuk kembali diingatkan, sebenarnya kita ini visinya apa dengan amin. Haleluya. Mau apa? Kalau semua ini kemasan-kemasan ini di sekitar dengan semua DP tantangan, jangan menguburkan apa yang orang mau bikin sebenarnya bersama dengan Tuhan. Hadiah ini hanya bisa datang dari Tuhan. Yusuf menerima hadiah ini. Visi. Visi. Daud menerima hadiah ini. Visi. Saul menerima posisi, tapi tak menerima visi. Sehingga dia tidak ada arah entah kemana. Tapi orang kalau ada visi dia ada arah. Kita aja pakai bahasa so kurang dah bapak tarik diri dan mau bangun dan mau bersemangat begitu mengiring Tuhan. Cuma karena apa? Karena visi. Biar Tuhan kembali segarkan visi kita. Amin. Yang terakhir. Apa yang jadi berkat yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan, tidak bisa diberikan oleh ilah-ilah ataupun manusia dalam bentuk apapun, dalam kapasitas seperti apapun. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 dan sebentar lagi kita selesai. Hadiah dari Tuhan. Yang terakhir, Keluaran 33 ayat 15 dikatakan bahwa berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sampai di situ, apa berkat ketiga yang hanya dari Tuhan? Penyertaan. Penyertaan Tuhan. Saya kasih contoh ilustrasi yang masih segar lagi. Tadi yang memimpin pujian kan ada dua, termasuk istri saya. Dan ada awal-awal kurang smooth dang, karena ya satu dan lain hal sehingga tuh mau mulai agak kurang smooth, kurang dapat dang DP. Kok kita dapat kalimat begini memang, bahwa semua orang persiapan. Pada akhirnya orang semua diberkati. Tadi kita sangat diberkati dengan pujian penyembahan. Tetapi Tuhan kasih kalimat di pertama begini bagi kita hati. Mahal sekali penyertaan Tuhan. Amin. Mahal sekali. Kejadian 39 ayat 3. Dikatakan begini. Kejadian 39 ayat 3. Setiap dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini yang membuat Yusuf berhasil. Penyertaan Tuhan. Penyertaan itu bahasa aslinya itu bilang bahwa dekat dan ada bersama dengan Yusuf. Sehingga memberikan kemenangan. Saya tulis di sini
bahwa terlalu banyak kebodohan kita, minta maaf bahasanya, terlalu banyak kelalaian, terlalu banyak ketidaktahuan saat iring Tuhan. Torang minta maaf, kebodohan, kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan. Tetapi yang membuat orang bertahan sampai hari ini, kita bisa berkata ya dan amin, karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada dengan kita. Jadi ini mau baking sesuatu dalam torang bodoh dan istilahnya minta maaf DP bahasa. Tapi waktu torang mau baking Tuhan bagaimana ini? Penyertaan Tuhan jadi jono. Itu berarti hadiah ini begitu berharga bagi kita, yaitu penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kasih kesaksian terakhir. Kesaksian terakhir. Tadi disampaikan Pak Gembala tentang pelayanan di satu tempat yang banyak orang. Dan waktu itu saya didelegasikan, dipercayakan untuk memimpin pujian di tempat itu. Yang memang banyak orang. Banyak DP orang, kok penting DP orang-orang. Nah, kita punya kebiasaan yang kita jaga adalah setiap lagu itu kita doakan gitu. Nah, Tuhan, apa pesanmu lewat susunan-susunan lagu ini? Tadi ada teman yang sharing lagu, kita tanya begini. DP lagu ini, DP ayat dasar apa? DP tujuan apa ini lagu-lagu ini? Artinya apa? Semua lagu yang disusun itu didoakan dan ditanyakan kepada Tuhan. Apakah ini lagu kesenanganmu, kehendakmu, susunanmu atau susunanku? Kemauanku atau kemauanmu? Seleramu atau seleraku? Itu benar-benar lewat ruang doa disodorkan kepada Tuhan. Ini susunan lagunya Tuhan. Apakah engkau disenangkan? Nah, saya berdoa waktu itu mau maju dan mau melayani waktu itu, mau naik melayani di tempat itu yang banyak orang dan penting-penting orang. Saya berdoa, Tuhan apa pesan? Apa pesan? Apa pesan secara pribadi? Satu kalimat muncul. Kata ini saya sudah saksikan kepada Pastor Devi. Kata ini muncul, turun. Turun. Saya bilang, turun apa ini? Ya mungkin itu turun pompuru. Itu pompuru itu bahasa Ibrani ya. Ya. Saya waktu itu di kamar, lagi berdoa, turun asrama Tuhan. Kita nggak mengerti waktu itu. Jadi waktu kita naik dan, ini ilustrasi terakhir. Pas kita naik, semua mulai, kita dapat mengerti Tuhan. Artinya begini, kalau Tuhan bawa naik, turun. Hati turun, pikiran seturun, kesombongan seturun, kemuliaan diri seturun sama. Anda mau naik tuh. Kita mau bilang DP bahasa ya, yang kita dapat. Silau sekali di atas. Silau. Ini cuma kita pengalaman yang masih minim sekali ya. Tapi pengalaman pribadi kita saksikan silau sekali di atas. Bukan lampu, bukan matahari. Tetapi kemilau kesombongan. Silau sekali. Dia bilang, DP godaan dan mau rupa mau ambil dan itu pujian Tuhan. Tinggi sekali Pak kita ya. Kita nggak bilang orang-orang. Kita pribadi. Tuhan ini silau sekali. Banyak ada lia ini. Gaga ini. Memang. Mau menyanyi lagu kong. Ini disiarkan di seluruh dunia. Memang. Memang banyak tuh lia. Sampai yang ada mau naik doa buka itu. Orang penting yang menjadi salah satu penentu dari kita jodoh. Ibu Gembala mangga tahu. Penting-penting ini orang. Tapi waktu itu Tuhan taruh begini kasih turun itu hati. Karena silau sekali ini barang ini. Orang belum dapat tahu DP sombong. Kalau belum di situ. Mar kalau so di situ, menggoda sekali kasihan. Menggoda sekali. Tetapi puji Tuhan. Kalimat itu
Oh, dalam nama Yesus ada baku tahang pak kita. Supaya tetap kasih turun tuh hati. Bahwa kalau Tuhan ada bawa itu dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil gampang. Amin. Jadi semua mahkota dunia pujian manusia seperti itu lagu itu tidak bisa ditanggalkan cuma pakai konsep berpikir. Memang mesti kuat kasih keluar itu semua. Amin. Supaya apa? Supayanya terjadi apa yang Saul alami. 40 tahun dia memerintah, Alkitab tulis cuma 2 tahun. 2 tahun bukan menurut hitungan manusia, tetapi menurut hitungan Tuhan. Ada seorang ahli teologi cek itu. 2 tahun ini nggak masuk akal. Kisah para Rasul bilang 40. Kenapa cuma 2 dong? Ada analisa katanya itu 2 ada tak coret. Rupa ada terhapus begitu. Kita nintau DP benar salah. Tetapi kita kalaupun benar ini Tuhan ada kore sedikit. Di hadapan manusia dia lama ada melayani. Tapi di hadapanku cuma singkat. Karena telah dikuasai oleh kesombongan. Haleluya. Sehingga nyanda ada arti semua. Kalau penyertaan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Maka sikap kita 3 secara cepat. Pertama, honor. Honor is what? Itu penghormatan pada hadiah-hadiah dari Tuhan. Hormati keselamatan. Hormati apa lagi? Yang kedua tadi. Hormati visi. Yang terakhir, hormati apa? Penyertaan Tuhan. Di bahasa Inggris itu ada DP keindahan. Itu hormat 2, honor and respect. Honor and respect. Respect adalah sebuah sikap untuk menghormati. Tapi honor, penghormatan, ya. Itu lahir dari mengetahui tentang kenapa dia harus menghormati, siapa yang dia harus hormati. Itu penghormatan. Kalau kita mengerti besarnya keselamatan, hebatnya visi Tuhan, dan indahnya penyertaan Tuhan, orang mau berjuang menghormati itu. Amin. Mau kuat menghormati itu dalam keluarga, tuh kerja, Pak ini kan Tuhan berkat keselamatan. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Kalau kita melayani sungguh-sungguh. Karena ini penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, selain honor, work. Terus mengerjakan keselamatan kita, mengoptimalkan keselamatan itu, mengoptimalkan visi itu, mengoptimalkan penyertaan Tuhan itu. Bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mau kuat, ada saat mau datang malas, Amsal jaga veto. Makanya bagus jaga baca tuh Amsal. Semua malas, Amsal veto. Orang malas habis, buruan cuma habis haga, baru DP tanah habis. Amsal veto, bangkit lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berjuang, berusaha. Mau terus mengembangkan diri. Karena keselamatan Tuhan sudah beri. Karena visi sudah ada. Dan Tuhan mau menyertai kita. Haleluya. Dan yang terakhir, bless. Berkat. Di teman-teman yang ahli English akan mengkoreksi. Tapi saya pakai kata utamanya, bless, memberkati. Lewat keselamatan itu saya berkati orang. Lewat visi itu saya berkati orang. Lewat penyertaan Tuhan itu saya berkati orang. Jadi kita berpusat kepada Tuhan dan kepada sesama. Honor, work, and bless. Yang sudah menerima hadiah dari Tuhan boleh lambaikan tangan. Ya, kita semua ya. Keselamatan, visi, dan penyertaan. Jaga, kerjakan, hormati, dan jadi berkat lewat semua. Tuhan baik.